Halo kawal-kawalku semuanya, selamat datang kembali. Setelah sekian lama tidak ngekonten, di video kali ini saya kembali merangkum sebuah film berjudul Nobody 2 yang film pertamanya sendiri sudah pernah saya rangkum. Jadi alangkah baiknya untuk menonton film pertamanya dahulu agar ceritanya nyambung. Linknya di deskripsi. Untuk itu sebelum teman-teman emosi karena sudah penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film bermula dengan memperlihatkan sebuah scene yang mirip seperti di film Nobody pertama. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang pria yang babak belur sedang diinterogasi, yang sudah pasti itu Hutch Mansell, ditemani oleh seekor serigala yang ketika ditanya siapa sebenarnya dirimu, jawaban Hutch masih seperti di film pertama, yaitu melanjutkan film pertamanya, yang mana sebelumnya Hutch menjalani hidup yang monoton, tetapi berbeda di film kedua ini, Hutch menjalani hidup dengan lebih leluasa tanpa menutup siapa jati dirinya di hadapan keluarganya. Yang di tengah-tengah menjalankan misi itulah, Hutch masih sempat chattingan untuk memberi kabar kepada istri tercintanya. Sang istri yang bernama Becca mulai merasa jenuh karena Hutch selalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memiliki waktu untuk bersama keluarga. Becca berharap di musim panas nanti Hutch bisa meluangkan waktunya untuk berlibur bersama keluarga. Mendengar keinginan tersebut, Hutch berjanji akan mewujudkannya. Summer breaks in just a few days. I'll make a plan. Saatnya bekerja, Hutch mempunyai misi untuk merebut kartu data dari seorang ahli IT yang dikawal oleh 3 orang. Tepat di dalam lift, Hutch harus bertarung di ruangan yang sempit, namun hal itu bukanlah masalah bagi seorang Hutch. Selesai dengan urusan lift, Hutch kembali disambut dengan para musuh yang kali ini menggunakan senjata api. Dengan cepat, Hutch berlindung dan melemparkan sebuah alat pemadam api. Belum selesai, Hutch kali ini harus berhadapan dengan beberapa musuh yang menggunakan parang tajam. Yang karena Hutch hanya menggunakan tangan kosong, dia melepas ikat pinggangnya lalu mengambil sebuah besi bukan untuk dikilauin, tetapi diikatkan ke tangannya sebagai pertahanan melawan senjata tajam. Saat selesai dengan para musuh itulah, Hutch melihat sebuah stiker yang bertuliskan Plummerville, sebuah tempat wisata yang dulu pernah Hutch kunjungi sewaktu dirinya kecil, sehingga Hutch akhirnya mendapatkan lokasi yang tepat untuk liburan bersama keluarganya. Sukses dengan misinya, Hutch mendatangi si pencukur untuk melaporkan hasil kerjanya, yang ternyata Hutch melakukan pekerjaan ini adalah akibat aksi brutal dirinya di film sebelumnya, yang mana Hutch membakar uang para mafia serta merusak beberapa tempat, sehingga pekerjaan Hutch sekarang adalah untuk melunasi hutang terhadap kerusakan yang telah Hutch lakukan. Hutang Hutch terbilang sangat besar, sekitar 30 juta dolar, dan baru terlunasi belum setengahnya, bahkan belum seperempatnya. Karena itulah Hutch agak kesulitan ketika meminta cuti untuk liburan bersama keluarganya. Namun Hutch bukan orang yang bisa ditahan, sehingga si pencukur terpaksa mengizinkan hak cutinya. Wherever you go, there you are. Besoknya, Hutch memberitahukan tentang rencana liburan bersama keluarga ke Plummerville, yang bagi Hutch sendiri tempat itu memiliki kenangan Hutch semasa masih kecil, dan sekarang dia ingin membagikannya kepada keluarganya. Memang tempatnya terkesan jadul, namun jangan lihat tempatnya, tetapi kebersamaannya lah yang akan menciptakan kenangan indah. Saatnya OTW liburan ke Plummerville. Tak hanya mereka saja, ayahnya Hutch juga ikut tampil dalam liburan ini. Tiba di Plummerville, mereka menyewa hotel sebagai tempat tidur, sementara ayahnya Hutch lebih memilih untuk menikmati alam dengan tinggal di kabin tua dekat hutan tak jauh dari wisata.
mereka kemudian berniat untuk berenang di kolam. Namun karena ada sebuah insiden, kolam tersebut ditutup sementara sehingga mereka memutuskan untuk makan saja di sebuah restoran. Hutch sempat melamun mengingat masa kecilnya bersama sang adik bernama Harry. Ketika masih mengingat masa-masa manis itulah terjadi kesalahpahaman saat seorang sheriff mengira Hutch sedang memperhatikannya yang membuatnya merasa tersinggung. Dikira Hutch adalah seorang yang belok. It's not polite to eyeball the law. Sorry, officer. It's sheriff. Everything's good, hon. Okay. Selesai makan, mereka lalu mengunjungi time zone di cabang Plamerville. Di saat si kakak sedang bermain, dia diperhatikan oleh 3 orang gadis yang akhirnya si kakak memberikan kupon yang dia peroleh kepada gadis tersebut. Di saat yang sama, ternyata salah satu gadis tersebut adalah pacar oleh pemuda lokal bernama Max. Max yang tidak senang akhirnya membuat perhitungan dengan merobek boneka si ade yang membuat si kakak seketika naik pitam. Perkelahian tersebut membuat penjaga time zone datang untuk melerai, termasuk Hutch yang datang untuk membela si kakak karena ingin melindungi adiknya. Si penjaga pun berpihak kepada Max sehingga perdebatan di antara mereka memanas, hingga akhirnya Becca datang dan meminta Hutch untuk pergi saja dari tempat ini. I didn't do shit. This guy did all of it. Leave it. Si penjaga benar-benar salah besar karena sudah menampar si adik yang membuat jiwa-jiwa brutal Hutch akhirnya keluar, dan inilah yang dia lakukan. No, Hutch. Hutch, no. Aksi pembalasan Hutch membuat dirinya sekeluarga dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sini percakapan absurd pun terjadi antara Hutch dan anaknya, yang mana Hutch memberi nasihat agar si kakak jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Sontak si kakak langsung menyuruh Hutch untuk mengaca karena perbuatannya jauh lebih brutal. Di saat itulah Hutch kembali bertemu dengan sheriff yang ada di restoran tadi bernama Abel, yang dengan petentengnya menyuruh Hutch untuk masuk ke ruangan. Abel lalu membawa Hutch bertemu dengan Wyatt Martin, yang mana Wyatt ini adalah kepala sheriff sekaligus orang yang berkuasa di Plamerville ini. Kebetulan Max, pemuda yang ribut dengan si kakak tadi, adalah anaknya si Wyatt ini, yang ketika dijelaskan bagaimana situasi sebenarnya, beruntung si Wyatt ini mau mengerti dan membebaskan Hutch sekeluarga. Ready? Come on. Ketika mereka dibebaskan, Abel tampak tidak senang, yang sepertinya Abel ini adalah oknum aparat yang songong, egois, mau untung sendiri, suka memeras, curang, dan mengambil hak orang lain seenaknya. Untungnya ini hanya ada di film kayaknya. Hal itu terbukti ketika dirinya mengirim beberapa preman untuk mengganggu keluarga Hutch. Fuck what Wyatt says. Get rid of him. Sesampainya di penginapan, Becca marah-marah kepada Hutch karena kekacauan yang dibuatnya di tengah liburan ini. Kemarahan itu pun mereda karena Hutch berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ditambah Hutch memberikan sebotol minuman kesukaan Becca yang sekali teguk membuat kepala bergoyang, jalan pun sempoyongan. Wine? Not just any wine. Besoknya mereka tetap melanjutkan liburan dengan senang dan gembira. Saat bermain tembak-tembakan, Becca ternyata mempunyai akurasi yang tinggi dalam menembak. Mereka pun menikmati liburan ini, tetapi kita jangan lupa kalau ayahnya Hutch juga ikut menikmati liburan ini. Sammy, wait for me. Saat hendak naik perahu bebek itulah, Hutch sebetulnya sudah menyadari kalau mereka sedang dibuntuti oleh beberapa orang mencurigakan. Khawatir terjadi apa-apa terhadap keluarganya, Hutch menyuruh mereka naik duluan ke perahu bebek, sementara dirinya naik ke perahu yang lain diikuti oleh seorang sheriff bersama beberapa preman. Hutch sempat menegaskan kalau dirinya hanya ingin liburan bersama keluarga dan tidak ingin mencari keributan, namun mereka justru meremehkan Hutch sehingga pertarungan di atas perahu bebek pun tak terelakkan lagi.
Tanpa si pengemudi dan dua lansia sadari, Hutch pun menghajar mereka hingga babak belur. Si sheriff yang muak dengan tabok sana tabok sini pun akhirnya nekat mengeluarkan sebilah pisau yang membuatnya berhasil memotong satu jari kelingking Hutch. Cool it, man. Cool it. Dikira sudah tewas, Hutch kembali naik ke perahu untuk membrutal melampiaskan amarahnya. Selesai dengan para keroco yang rese, Hutch duduk menunggu keluarganya sambil merenungi dirinya yang kemanapun ia pergi, jiwa-jiwa kebrutalan selalu mengikutinya. Hutch pun menelpon adiknya bernama Harry yang sekarang sedang berada di Jepang untuk mempelajari budaya di sana. Hutch menceritakan bahwa Plummerville tidak sama lagi dengan dulu semasa kecil ketika mereka berkunjung. Sekarang Plummerville penuh dengan hal-hal kotor seperti aparat yang songong dan arogan. Tapi Harry justru mengatakan semenjak dulu Plummerville memang berbahaya karena dijadikan tempat untuk penyelundupan barang-barang haram. Bahkan aparatnya juga ikut bersekongkol dalam sindikat barang haram ini. Hutch lalu menghubungi si pencukur untuk memastikan hal ini, dan memang benar Plummerville sekarang dikuasai oleh cegil bernama Lendina, seorang wanita bos besar dari sindikat barang haram ini. Lendina dikenal sangat kejam dan tidak segan-segan menghabisi siapapun yang berani mengusik bisnisnya. Hal itu langsung dibuktikan ketika dirinya menghabisi seorang klien serta para pekerja yang ketahuan bermain curang di kasinonya. Tak hanya itu saja, dia bahkan menghabisi seluruh orang yang ada di kasino ini demi untuk menghilangkan bukti atas kejadian tersebut. What about them back there? Midtown. You got it. Di sisi lain, Bapak Wyatt terlihat mengawasi sebuah penyelundupan barang haram serta uang milik sindikat. Benar seperti yang dikatakan Harry dan si pencukur, aparat di sini bersekongkol dengan Lendina untuk melancarkan bisnis haram ini. Gotta get my son. Setelah Wyatt pergi, Abel ditelepon oleh rekannya yang sudah babak belur. Dia mengatakan kalau turis satu ini bukan turis biasa yang bisa mereka bunguli seenaknya. Beralih ke Wyatt yang di sini terungkaplah kalau Wyatt sebenarnya terpaksa melakukan pekerjaan ini. Dulu ayahnya Wyatt memiliki hutang kepada Lendina. Untuk melunasi hutang itulah Wyatt terpaksa bekerja sama dengan Lendina, dan setelah dihitung-hitung hutang ayahnya sudah lunas sehingga Wyatt berniat untuk mengakhiri kerjasama ini. Lendina tentunya tidak akan melepaskan Wyatt karena dia adalah salah satu sumber bisnisnya, sehingga untuk membuat Wyatt tetap bertahan, Lendina berniat menculik Max si pemuda anaknya Wyatt, dan tugas itu diberikan kepada Abel yang lebih memilih mengkhianati Wyatt dan berpihak kepada Lendina. Tanpa buang waktu, Abel langsung menculik Max dan membawanya ke markas. Wyatt's spoiled son. Di sisi lain, Hutch tahu betul kalau sebenarnya Lendina bukanlah musuh yang sembarangan. Namun alih-alih meninggalkan tempat ini, Hutch justru nekat datang ke markas penyimpanan milik Lendina yang dijaga oleh Abel serta pasukannya. Hutch lalu menyiram tumpukan uang dengan bensin dan mengancam akan membakar seluruh uang ini jika Abel masih mengganggu keluarganya. You leave me and my family alone to de-escalate this. Abel yang takut uang milik Lendina hangus terbakar pun mengiyakan ancaman tersebut. Yang tepat saat Hutch hendak pergi, Max yang disekap memberontak hingga terkeluar dari mobil. Hutch yang menyaksikan hal itu mengabaikannya saja karena tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Ya, Anda kena prank. Bukan Hutch namanya kalau lari dari hal beradrenalin. Hutch nyatanya kembali ke markas untuk membantai pasukan Abel demi menyelamatkan si pemuda yang sempat berantem dengan si kakak, yaitu Max, putra dari Bapak Wyatt.
Tersisa Abel yang masih hidup, dia sempat menghalangi Hutch untuk membawa Max pergi yang membuat Hutch semakin kesal hingga membakar tempat ini. The first day ever. Semua uang serta aset milik Lendina di markas tersebut hangus terbakar. Kabar ini dengan cepat sampai ke telinga Lendina yang membuatnya sangat murka. Lendina masih tidak habis pikir seorang turis biasa seperti Hutch mampu menghanguskan beberapa aset berharga miliknya. Who is this zealot? He had a family with him. But you crossed a line, asshole. Kembali ke Hutch yang membawa Max ke kabin tua tempat ayahnya menginap. Tak terduga si kakak dengan santai menyambut Max lalu berteman dengannya. Sementara Hutch dia kena semprot istrinya karena gagal menepati janjinya untuk tidak berulah lagi. Dengan rayuan manis ala buaya jumping, Hutch pun berhasil membuat istrinya untuk mau mengerti. But most of all, you're a dad. So go fix that shit. Hutch lalu mendatangi Bapak Wyatt untuk melakukan kerjasama, namun Wyatt yang sedang pusing karena anaknya diculik justru salah paham dan mengamuk kepada Hutch. Setelah mendapat hantaman di kepala, Bapak Wyatt akhirnya sadar dan berterima kasih karena Hutch sudah menyelamatkan anaknya dari genggaman Lendina. Bapak Wyatt sangat tahu sekejam apa Lendina, tak terbayang apa yang akan dia lakukan setelah mengetahui kalau Hutch sudah menghanguskan beberapa asetnya. Untuk menghadapi kedatangan Lendina, Wyatt menunjukkan berbagai senjata yang dia punya. Dengan fakta Lendina pasti akan membawa banyak pasukan, mereka membutuhkan sebuah tempat yang cocok untuk melakukan peperangan, sehingga Wyatt dengan cepat mengosongkan wahana pemandian air Plummerville karena mereka akan menyulap wahana ini menjadi tempat peperangan. Who's that? Secara kebetulan, Harry, adiknya Hutch, telah kembali dari Jepang sehingga dia ikut membantu Hutch. Tak hanya itu saja, ayahnya Hutch juga ingin tampil dalam pertempuran brutal ini. Mereka lalu menyiapkan senjata serta memasang berbagai jebakan dan mengatur strategi demi untuk menyambut kedatangan Lendina and the gang. Setelah semuanya siap, momen yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Abel terlihat masih hidup dan menjadi orang pertama maju untuk menyarankan mereka agar menyerah saja karena musuh yang mereka hadapi adalah si Cegil Lendina. Mendengar hal itu mereka berdua tak gentar sedikit pun. Abel lalu menyuruh pasukannya untuk menyerbu, akan tetapi mamam, dengan ditembaknya Abel oleh pasukannya sendiri, hal ini menjadi pertanda dimulainya peperangan. Pasukan Lendina pun masuk ke dalam area perang yang membuat mereka menjadi sasaran empuk berbagai jebakan. Bapak Wyatt terlihat memancing beberapa pasukan Lendina agar masuk ke dalam jebakannya, yang ketika mereka melewati wahana bola, beralih ke Hutch yang menghadapi musuh yang terus berdatangan. Dia pun membawa musuh ke area perosotan untuk membuat mereka terkena jebakan yang jebakannya cukup amat sangat brutal. Ketika Hutch terdesak, disinilah ayahnya Hutch tampil. Dengan Gatling gun di tangannya, dia pun menembak dengan membabi buta. Dengan keberadaan ayahnya Hutch yang sudah diketahui, salah seorang musuh pun meledakkan tempat persembunyiannya yang membuat ayahnya Hutch tak sadarkan diri. Beralih ke kabin tua tempat keluarga Hutch diamankan, pasukan Lendina pun telah dikirim untuk membantai keluarga Hutch, yang ketika seorang pasukan musuh masuk, si kakak dengan sigap melumpuhkan musuh tersebut demi melindungi adiknya.
Di luar, kita akan menyaksikan satu persatu musuh dihabisi dalam bayangan. Dengan ilmu yang telah dipelajarinya di Jepang, Harry bertarung ala ninja plus samurai untuk menghabisi para musuh. Tersisa ajudan Lendina seorang, mereka pun melakukan duel antara katana versus parang tajam. Kemampuan Harry jelas bukan kaleng-kaleng. Dengan ilmu samurainya yang sudah matang, ia pun dengan mudah membuat si ajudan terbelah menjadi dua bagian. Kembali ke Hutch yang sudah menghabisi sebagian besar pasukan Lendina, dia akhirnya bertemu dengan si Cegil yang dikawal oleh dua Cegil lainnya. Mereka ternyata memiliki skill tabok-mentabok di atas rata-rata hingga membuat Hutch tak berdaya. Dengan tertangkapnya Hutch, Lendina pun memberikan Hutch sedikit demi sedikit rasa sakit yang cukup menyiksanya. Tepat ketika Hutch hendak dieksekusi, Bapak Wyatt pun datang dan berhasil membunuh dua Cegil pengawal Lendina. Sialnya, Lendina masih hidup dan langsung hendak membunuh Hutch dengan tangannya sendiri. Yang ketika Hutch hendak dihabisi, tiba-tiba Becca datang dengan sebuah senapan bius untuk menyelamatkan suaminya. Dengan akurasi tembakan yang tinggi, inilah yang Becca lakukan. Setelah Lendina tumbang, masih ada sedikit pasukan Lendina yang tersisa. Di waktu yang sama, ayahnya Hutch akhirnya bangun dari pingsannya dan langsung mengaktifkan jebakan terakhir untuk benar-benar menghabisi seluruh pasukan Lendina. Hutch beserta yang lainnya lompat ke dalam air yang membuat mereka berhasil menghindari ledakan dan berakhirlah peperangan ini. Are they gonna be okay? Di akhir film, kita dibawa kembali ke adegan awal ketika Hutch diinterogasi oleh pihak FBI, tapi kali ini istrinya juga ikut menemaninya. Masih sama seperti film pertamanya, para penginterogasi ditelepon oleh pihak yang berpangkat tinggi dan dilepasnya Hutch sekeluarga dari tersangka. You're free to go. Film pun tamat. Bagaimana menurut kalian film kali ini? Apakah lebih bagus dibandingkan film pertamanya atau justru sebaliknya? Dilihat dari sosok Hutch yang meskipun seseorang yang brutal, tetapi dalam hal keluarga serta komitmen, dia benar-benar bertanggung jawab. Dari hal tersebut kita bisa belajar bahwa kekuatan sebuah keluarga mirip seperti tentara, yakni terletak pada kesetiaannya satu sama lain. Dan jikalau sudah berani berkomitmen, maka harus berani bertanggung jawab. Sekian video kali ini, terima kasih buat kawal-kawalku yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.